Ini berita yang menyakitkan kita ya. Menurut saya ini harus kita protes siapapun ya. Ini tentang apa? Paskibra, ini di newsrepublika.co.id. Paskibra 2024 perempuan wajib copot jilbab. Silakan nanti dicek di newsrepublika.co.id. Kalau dulu Belanda tuh yang ngelarang kita ibadah, ngelarang kita sekolah, ngelarang kita begini dan begitu, Belanda dulu. Tapi lihat hari ini, kita yang mayoritas umat Islam di Indonesia tidak bebas untuk menjalankan agama. Paskibra, orang-orang yang pakai jilbab harus dicopot. Silakan dibuka di tadi Republika, news.republika.co.id, silakan. Paskibra 2024 perempuan wajib copot jilbab. Makanya orang-orang yang bersedih karena kehilangan jabatan, kehilangan uang, sesungguhnya dia belum merdeka. Orang-orang yang kebangetan senang ketika dapat uang, dapat harta, sesungguhnya orang-orang ini sesungguhnya belum merdeka. Kenapa? Ada orang yang nikmatnya jauh di bawah kita, tapi kesyukurannya jauh lebih besar daripada kita. Kenapa demikian jamaah sekalian? Kapan orang itu sudah dikatakan merdeka dari harta, merdeka dari selain Allah? Ini analoginya bagus banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waffaqana lis-salatil jamaah wa faddalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat zuhur, semoga semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke materi kajian pada siang hari ini, kita awali kajian ini dengan doa terlebih dahulu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Rabbi na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbi ay yahdurun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian siang hari ini akan membahas tema al-hurriyatu fil Islam. Kemerdekaan dalam perspektif Islam. Karena beberapa hari lagi kita insyaallah akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan negara yang tercinta ini, negara Republik Indonesia. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dalam bahasa Arab ada dua kata yang berarti merdeka. Yang pertama adalah al-istiqlal. Makanya kita lihat masjid Istiqlal. Yang kedua, kemerdekaan itu bahasa Arabnya adalah al-hurriyah. Kedua-duanya artinya merdeka. Apa perbedaannya? Kalau al-istiqlal adalah freedom from, itu istiqlal, freedom from maksudnya. Istiqlal, freedom from, merdeka dari. Tapi kalau al-hurriyah artinya freedom for, merdeka untuk. Dalam bahasa Arab, istiqlal artinya merdeka dari, al-hurriyah artinya merdeka untuk. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bersyahadat la ilaha illallah, maka kalimat itu adalah kalimat yang dimana kita mendeklarasikan kemerdekaan kita. Kemerdekaan kita istiqlal, freedom from,
bebas dari apapun, bebas dari siapapun kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Bebas dari ketergantungan kepada apapun dan siapapun kecuali illallah, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita cek dari makna ini. Apakah kita telah merdeka? Coba kita tanya nih teman-teman yang hadir di sini. Kalau ada orang yang memuji kita, senang nggak? Senang nggak nih jemaah? Ada yang muji? Senang. Kalau ada yang caci, senang atau sedih? Senang luar biasa, seperti antum udah merdeka. Nah, ketika kita bergantung bahagia dan tidak bahagia itu dengan faktor luar, maka berarti sesungguhnya kita belum merdeka. Makanya dalam hadis disebutkan, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, celaka hamba dinar, celaka hamba dirham. Itu ingin menunjukkan ada orang diperbudak oleh dirham, ada orang yang diperbudak oleh uang. Dirham, dinar itu mata uang dahulu. Dan Nabi mengatakan ada hamba, ada budak. Budak itu bukan budak orang, tapi ini budak harta, budak uang. Makanya disebut abdud dinar, abdud dirham. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita tambah uang, kira-kira senang nggak kita tambah uang? Senang nggak nih? Naik gaji senang? Senang. Kalau dikurangin gaji, sedih. Nah, itu berarti kita tidak merdeka. Kebahagiaan kita ditentukan oleh faktor-faktor di luar kita. Makanya para ulama mengatakan orang zuhud itu adalah orang yang tidak bergembira dengan bertambahnya uang dan tidak bersedih dengan hilangnya atau berkurangnya uang. Itulah definisi zuhud. Makanya orang yang paling merdeka adalah orang yang zuhud. Karena orang zuhud itu tidak pernah menggantungkan kebahagiaan dia pada apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini ibarat langit sebenarnya. Langit itu kira-kira biru atau tidak sebenarnya aslinya? Biru. Kemudian kalau ada awan hitam, maka langit itu seolah-olah hitam. Padahal yang hitam ini bukan langit, awannya. Kadang-kadang hilang awan hitam, datang awan putih, menjadi cerah nggak? Pertanyaannya adalah awan hitam, awan putih itu menetap atau datang dan pergi? Halo? Datang dan pergi. Kadang awan putih, kadang ada awan hitam. Tapi kita bukanlah awan putih, kita bukan awan hitam, kita itu adalah langit yang biru sesungguhnya. Nah, maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-istiqlal, merdeka berarti merdeka dari ketergantungan kepada apapun, kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang bersedih karena kehilangan jabatan, kehilangan uang, sesungguhnya dia belum merdeka. Orang-orang yang kebangetan senang ketika dapat uang, dapat harta, sesungguhnya orang-orang ini sesungguhnya belum merdeka. Kenapa? Karena kebahagiaannya dikendalikan oleh faktor di luar diri dia. Dan ingat jamaah sekalian, bahwa harta jabatan itu hanya titipan. Suatu saat itu akan pergi, akan diambil oleh pemiliknya. Maka kalau kita sudah istiqlal, merdeka dari, maka saat semua itu pergi, kita tidak akan stres, kita tidak akan putus asa, dan saat datang kita pun tidak akan sombong dan berbangga. Makanya para ulama mengungkapkan kata-kata ini. Allah pemilik karunia ketika dia memberi, Allah pemilik hak ketika dia mengambil. Saya ulangi kalimatnya.
Allah pemilik karunia ketika dia memberi, dan Allah pemilik hak ketika dia mengambil. Makanya waktu datang kita bilang apa? Mohon maaf, ketika hilang kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Punya Allah, maka kembali kepada Allah. Menarik, kalimat innalillah ini kata para ulama adalah kalimat yang menjadi obat saat kita menerima dan menjadi obat saat kita kehilangan. Nah, itu kalimat innalillah. Ketika kita mendapatkan, kita mengatakan innalillah, sungguhnya kami termasuk harta ini adalah punya Allah. Ketika hilang, kita bilang apa? Innalillah juga wa inna ilaihi rajiun. Emang punya Allah, punya hak Allah, maka yang punya hak itu mengambil. Ketika mendapatkan, innalillah. Kenapa? Pemilik karunia sedang menitipkannya kepadaku. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka makna yang pertama dari kemerdekaan adalah bebas dari ketergantungan kepada apapun dan siapapun kecuali bergantung kepada Allah. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin makna lagu yang sering kita dengarkan itu waktu masih kecil. Ya, di sana senang, di sini senang, terus di mana-mana hatiku senang. Artinya kita bahagia, kita senang bukan jika, tapi saya bahagia, saya senang meskipun walaupun. Nah, inilah orang yang bahagia. Inilah orang yang merdeka. Dan inilah orang yang saat kehilangan tidak akan frustasi dan tidak akan stres. Kenapa? Karena dia mengatakan kebahagiaanku adalah keputusanku. Aku tidak pernah mensyaratkan kebahagiaan itu kepada apapun dan siapapun. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, coba saya tanya, kira-kira ada nggak orang yang dunianya gajinya lebih kecil dari kita? Ada nggak? Halo? Yang duitnya lebih dikit dari kita ada? Ada. Tapi syukurnya lebih besar dari kita. Ada orang yang nikmatnya jauh di bawah kita, tapi kesyukurannya jauh lebih besar daripada kita. Kenapa demikian jamaah sekalian? Karena dia melihat nikmat, ya. Karena dia senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan itu. Nah, inilah makna kemerdekaan yang pertama jamaah sekalian, adalah merdeka dari. Seorang murid pernah bertanya kepada gurunya. Kata murid ini, "Syekh, nasihati aku." Apa kata syekhnya ini? "Jadilah raja dunia dan raja akhirat." Jadi seorang syekh ini menasihati muridnya, jadilah raja dunia dan raja akhirat. Lalu muridnya ini bertanya lagi, bagaimana caranya? Syekhnya menjawab, putuskan ketamakan dan syahwatmu terhadap dunia, maka engkau akan menjadi raja dunia dan akhirat. Karena sesungguhnya kerajaan ada pada perasaan cukup dan kebebasan dari hawa nafsu. Ini raja. Jadi kalau kita raja, mestinya kita yang menentukan keputusan bahwa saya bahagia, saya senang meskipun walaupun. Nah, kalimat ini jamaah sekalian, inilah yang dikatakan Nabi saat beliau di dalam Gua Thur. La tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih, Allah bersama kita. Jadi cuma bergantung kepada Allah, jangan sedih, Allah bersama kita. Nabi Musa dikejar oleh Firaun, bersamaku Tuhanku akan memberikan jalan. Jadi orang yang merdeka adalah orang yang bebas dari selain Allah. Orang yang tidak bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang merdeka sesungguhnya. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Kapan orang itu sudah dikatakan merdeka dari harta, merdeka dari selain Allah? Ini analoginya bagus banget. Ketika hubungan kita dengan harta seperti hubungan kita dengan toilet. Kira-kira kapan kita masuk toilet? 24 jam di toilet atau saat butuh saja? Saat butuh masuk toilet. Setelah selesai masih diingat-ingat nggak toiletnya? Bahagia karena toilet? Sedih karena meninggalkan toilet? Tidak. Kita tidak bisa tidak harus berinteraksi dengan toilet. Nggak bisa, kita manusia. Tapi hati kita tidak lekat kepada toilet. Seperti hubungan kita juga dengan kendaraan kita. Kalau dulu keledai, kapan kita naik keledai, kapan naik motor? Saat butuh. Setelah selesai kebutuhan, hati kita tidak lekat kepada motor tadi, tidak lekat kepada mobil. Inilah orang-orang yang merdeka, jamaah sekalian. Orang yang meletakkan dunia di tangannya, tidak meletakkan dunia di hatinya. Gampangnya begini, kalau diletakkan di tangan, kalau direbut orang atau hilang, sakitnya di mana, Mas? Sakitnya di mana? Kalau ditaruh di tangan. Kalau hilang dari tangan, sakitnya di mana? Di tangan. Sekarang kalau taruh di hati, hilang, sakitnya di mana? Halo? Taruh di hati, hilang, sakitnya tuh di mana? Di sini. Nah, orang yang merdeka, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, orang yang tidak menaruh selain Allah di hati, tidak menaruh harta di hati, tidak menaruh jabatan di hati, sehingga kebahagiaan mereka tidak ditentukan oleh semua itu. Yang diletakkan di hati apa? Allah. Biasanya yang kita letakkan di hati itu yang akan membuat kita bahagia ketika kita mencapainya, mendapatkan kesedihan ketika luput. Itu kita letakkan di hati itu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada lagi satu analogi yang baik. Hubungan kita dengan dunia seperti hubungan kapal dengan air. Kapal ini untuk berlayar nggak bisa tanpa air. Kita untuk masuk surga nggak bisa tanpa lewat dunia. Tapi ingat, air itu letaknya di dalam kapal atau di luar kapal? Di luar kapal. Ketika air itu di luar kapal, maka kita yang mengendalikan kapal, ya kan? Tapi kalau air itu ada di dalam kapal, maka air ini yang akan mengendalikan kapal. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, air itulah dunia, hati kita adalah perahunya. Maka dunia tidak bisa tidak harus ada, tapi dunia itu berada di luar kapal hati kita, berlayar deh. Coba sekarang dunia, air dunia itu masuk ke dalam kapal hati kita, tenggelam. Makanya orang-orang yang tenggelam dengan dunia, nggak sempat sholat zuhur ke masjid, nggak sempat sholat asar, nggak sempat ibadah. Demi Allah, orang-orang itu adalah orang-orang yang terjajah dan tidak pantas merayakan kemerdekaan 17 Agustus itu. Betul kan? Gimana kok dia dikendalikan oleh dunia, air yang bernama dunia? Nah, maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang merdeka adalah orang yang merdeka dari apapun ketergantungan kepada apapun dan siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bukan jabatan saya, uang itu bukan saya. Uang itu bukan saya, jabatan itu bukan saya. Maka itu semua tidak mempengaruhi saya. Saya memiliki keputusan. Nah, itulah orang-orang yang merdeka dari. Syekh Al-Munajjid dalam ceramah beliau mengatakan, apabila orang itu suka karena uang,
marah karena uang, mencintai karena uang, ya, membenci karena uang, memberi karena uang, menahan karena uang, hidup untuk uang, maka orang itu adalah hamba uang. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Maka kelihatannya banyak orang-orang yang tidak merdeka saat ini. Banyak ketua partai yang tidak merdeka, ya kan? Nggak merdeka karena dikontrol oleh yang lebih tinggi. Banyak partai-partai kemudian dikendalikan, tidak memiliki keputusan-keputusan. Akhirnya pun rakyat tidak mampu memilih pemimpin yang kita inginkan. Betul nggak? Betul atau tidak? Kenapa? Karena banyaknya orang-orang yang terjajah, ya, terjajah dari. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang korupsi, kolusi, nepotisme belum merdeka. Orang-orang yang tercengkram oligarki belum merdeka. Ada ini, kalau boleh dibilang, jangan-jangan masalah kita saat ini, negara kita ini adalah sesungguhnya kita belum merdeka dari oligarki-oligarki. Nah, baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu kita bebas dari penjajahan bangsa lain, jangan-jangan rakyat tidak bebas dari jajahan bangsanya sendiri. Nah, ini kalau kita lebih luaskan, bebas dari. Yang berikutnya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makna merdeka yang kedua dari kata al-hurriyah. Kalau tadi istiqlal. Istiqlal berarti merdeka dari. Kalau hurriyah adalah freedom for, bebas untuk melakukan sesuatu. Nah, tadi kebetulan Ustadz kita dalam mukaddimah tadi, yang menarik apa yang beliau katakan, apakah ada batasnya kebebasan tadi? Jadi kemerdekaan itu bertanggung jawab. Kalau tak bertanggung jawab itu namanya keliaran. Jadi merdeka itu bertanggung jawab. Jadi kalau orang melakukan apa yang dia mau, bikin onar, itu berarti orang nggak merdeka, orang itu liar namanya, bukan merdeka. Kemudian jamaah sekalian, kemerdekaan itu sadar. Sadar, waras, tuh merdeka itu sadar. Makanya orang-orang yang mabuk minuman keras, ya kan? Itu adalah orang-orang yang akalnya dikendalikan oleh candu tadi. Dia tidak merdeka, liar namanya itu. Jadi kalau kemerdekaan dengan keliaran itu beda. Kemerdekaan itu bertanggung jawab. Kalau keliaran nggak ada tanggung jawab. Kemerdekaan sadar, otaknya sehat. Kalau liar adalah orang mabuk. Kemerdekaan itu humanisme. Tapi kalau keliaran itu adalah hewani. Kemerdekaan itu lembut, keliaran itu kasar. Jadi kata-kata merdeka itu sendiri adalah kalimat yang menunjukkan tanggung jawab. Makanya dalam Islam, orang yang tidak merdeka tidak terkena pahala dan dosa. Rufi'an ummatil khata'u wa nisyan wa mastukrihu alaih. Tidak ditulis dosa bagi umatku yang melakukan kesalahan tanpa sengaja, wa nisyan lupa, wa mastukrihu alaih dan dipaksa. Kalau enggak kamu korupsi, saya tembak. Kalau enggak kamu berzina, saya tembak kamu. Orang seperti ini berarti tidak merdeka. Kenapa? Karena dibajak, otaknya dibajak, perasaannya dibajak. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hurriyah artinya merdeka untuk apa? Melakukan kebaikan-kebaikan. Saya ada berita, teman-teman, saya sampaikan mumpung ingat. Ini berita yang menyakitkan kita ya. Menurut saya ini harus kita protes, siapapun ya. Ini tentang apa? Paskibra, ini di newsrepublika.co.id. Paskibra 2024 perempuan wajib copot jilbab. Silakan nanti dicek di newsrepublika.co.id.
Kalau dulu Belanda tuh yang ngelarang kita ibadah, ngelarang kita sekolah, ngelarang kita begini dan begitu, Belanda dulu. Tapi lihat hari ini, kita yang mayoritas umat Islam di Indonesia tidak bebas untuk menjalankan agama. Pas kibra, orang-orang yang pakai jilbab harus dicopot. Silakan dibuka di tadi Republika, news.republika.co.id, silakan. Pas kibra 2024, perempuan wajib copot jilbab. Kira-kira merdeka nggak tuh kalau begitu? Halo? Yang telanjang nggak diurusin, ya? Yang berbuat maksiat bebas, tapi orang-orang yang menjalankan agamanya, berpakaian rapi, menjaga kehormatannya, ternyata dilarang di negeri ini untuk tampil pas kibra. Subhanallah. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka makna kemerdekaan yang kedua adalah merdeka melakukan kebaikan. Bukan berarti melakukan apa yang kita mau, itu namanya liar. Merdeka melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dalam kaidah fikih disebutkan la darara wala dirar. Ini kaidah merdeka. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh dirar, membahayakan orang lain. Itu konsep Islam. Jadi kalau ada orang mengatakan asal saya mabuk di rumah, apa urusan Anda? Kalau saya berzina kumpul kebo di rumah saya, apa urusan Anda? Duit saya. Kalau saya sakit, ya saya yang sakit. Apa urusan Anda? Kan gitu kan? Kok saya nggak ganggu? Nah, itu bertentangan dengan kemerdekaan menurut Islam. Karena kemerdekaan menurut Islam, kaidahnya hadis Nabi, la darara, tidak boleh membahayakan diri sendiri, wala dirara, dan tidak boleh membahayakan orang lain. Kalau di barat, apa makna merdeka di barat? Asal tidak mengganggu orang lain, asal tidak mengganggu kenyamanan orang lain, silakan. Makanya kalau kita contohnya ke Belanda atau ke Jepang, orang mabuk di jalan, asal mabuknya itu belum sampai merusak, membunuh, memecahkan kaca, itu nggak apa-apa kalau di Jepang. Nanti kalau kita naik kereta di Jepang itu, lihat orang-orang mabuk itu, ngomongnya ngelantur, tapi dia nggak mukul orang, nggak ini. Kenapa? Dia udah tahu kalau sampai melanggar, sampai merusak, dia akan masuk penjara. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekarang saya mau tanya, antum tahu nggak sholat tahajud itu baik? Tahu? Tahajud baik? Tahu nggak? Pertanyaannya adalah, apakah kita tahajud? Belum, Ustaz. Nah, itu berarti belum merdeka untuk. Subhanallah. Tilawah Quran itu baik atau tidak? Baik. Tapi apakah hari ini kita sudah tilawah? Sudah membaca Quran? Belum, Ustaz. Karena oh berarti Anda belum bebas untuk melakukan kebaikan. Banyak yang menghalangi Anda untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Anda belum merdeka. Anda tahu itu baik. Kita tahu itu kebajikan, tapi kita tidak lakukan, itu menunjukkan bahwa kita belum belum hurriyah, belum merdeka. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, terakhir, boleh nggak saya baca puisi tapi cepat? Boleh? Boleh nggak? Tentang kemerdekaan. Negeri ini masih dicekik ribuan triliun hutang berbunga. Jika negeri ini belum mampu melunasi hutang itu, silakan jangan teriak merdeka. Ya, malu. Ya. Malu. Lebih baik diam dan berpikir. Banyak anak negeri yang jadi babu di negeri orang. Mereka seringkali disiksa dan dianiaya. Jika negeri ini belum mampu memulangkan mereka, memberikan pekerjaan layak, mensejahterakan mereka, jangan teriak merdeka. Lebih baik diam dan berpikir, malu. Negeri Katulistiwa dihampari kekayaan alam yang luar biasa, namun dikelola oleh orang lain. Rakyat hampir tak menikmatinya. Jika kekayaan alam ini belum bisa dikuasai negara, jangan teriak merdeka. Lebih baik diam dan berpikir, malu kita. Saya
lewatkan. Anak negeri tengah terjerembab watak amoral, narkoba merajalela, seks bebas liar menyasar siapa saja, porno aksi dan pornografi makin menggila. Jika anak bangsa ini amoral, jangan teriak merdeka, lebih baik diam dan berpikir. Malu kita. Luas negara ini jutaan hektar, namun lebih dari setengah dikuasai asing, hingga rakyat tak lagi punya lahan luas, berdesak-desakan di tanah yang sempit. Jika tanah negara belum mampu direbut kembali, jangan teriak merdeka, lebih baik diam dan berpikir. Malu kita. Malu kita tak berdaya, malu kita tak punya kuasa, lumpuh di ketiak penjajah. Malu kita, malu kita. Siapkan generasi yang beriman, berilmu dan beramal. Subhanallah. Makanya teman-teman, saya yakin di tempat-tempat kita nanti akan ada peringatan 17 Agustus. Ada lomba apa namanya? Balap karung, bener? Halo? Panjat pinang. Padahal menurut saya panjat pinang itu haram. Kenapa? Yang benar pinang dulu baru dipanjat. Benar nggak mas? Panjat pinang haram. Ya, pinang dulu baru dipanjat. Belum dipinang udah dipanjat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, coba perhatikan. Kalau kita lihat kondisi bangsa ini, malu kayaknya. Apa yang kita rayakan itu? Kalau kita masih terjajah. Baik, paling tidak untuk kita masing-masing, putuskanlah untuk bahagia meskipun walaupun. Meskipun gaji belum besar, saya putuskan bahagia. Meskipun belum punya mobil, saya putuskan bahagia. Saya bahagia meskipun walaupun, karena bahagia keputusan saya. Buat apa saya mensyaratkan bahagia dengan A dan B? Makanya jangan sampai terinspirasi dengan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Terus kalau saya bilang bersenang-senang dahulu, bersenang-senang juga kemudian. Jadi bahagia sekarang, bahagia juga besok, ya kan? Setuju atau tidak nih? Kenapa? Karena kita merdeka, tidak menggantungkan kebahagiaan kita dengan apapun dan siapapun, termasuk yang sedang sakit. Saya memilih bahagia walaupun sakit. Bisa? Siapa dulu? Jali-jali, siapa namanya? Pepeng lumpuh, luar biasa. Udah meninggal ya kalau masalah. Masih ada. Beliau justru memotivasi orang-orang, padahal dia di atas kasur. Itu menunjukkan bahwa apa? Dia tidak mengizinkan sakit itu untuk merebut kebahagiaan. Jangan izinkan kondisi itu kemudian merebut kebahagiaan kita. Kita yang harus memutuskan kita bahagia. Setuju ya? Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.